Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, alhamdulillah setiap malam minggu kita kumpul, kita duduk, kita bermuajahah serta tahlil zikir tahmid di Mushola Al-Faidiyah ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini adalah merupakan amal soleh kita dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Terkadang iman kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Sebab kata Rasulullah SAW, al-imanu tazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Tazidu bil ibadah. Iman kadang naik ketika kita sedang duduk di tempat ibadah, di tempat kebaikan. Oleh karena itu, ketika kita duduk di tempat kebaikan ataupun di majelis ilmu ataupun kita melakukan kebaikan apapun, insya Allah iman kita semakin naik. Wayang kusuk bil maksiat, dan iman kita turun drastis ketika kita berada di tempat maksiat ataupun kita sedang melakukan perbuatan maksiat. Itu maksiat apa saja ya, berarti keimanan kita sedang turun. Beda lagi dengan imannya para nabi, selalu tajid dan selalu bertambah. Nah, oleh karena itu untuk menghilangkan ataupun untuk menambah keimanan kita, ya salah satunya yaitu Allahumma paksakan, ya Allahumma paksakan itu duduk di majelis ilmu. Insya Allah iman kita akan tambah dan ibadah kita akan semakin giat dan benar di hadapan Allah. Nah, di sini kata Rasulullah SAW, arba'un man u'tiyahuna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang apabila kita diberikan 4 perkara ini ataupun 4 hal ini, insya Allah kita akan bahagia hidup di dunia ataupun di akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia ketika kita diberikan oleh Allah 4 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama lisanun dzakirun, yaitu lisan kita, mulut kita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih zikir itu? Zikir itu mengingat Allah. Zikir kita basah, selalu dipakai berzikir kepada Allah. Ketika kita diberikan karunia oleh Allah, diberikan lisan untuk selalu mengingat Allah, insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan hamba ataupun orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Lain lagi kalau kita paling zikirnya itu selesai sholat 5 waktu saja, ya itu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, biasanya seperti itu. Atau zikir kalimat tauhid la ilaha illallah itu, ya. Padahal zikir itu boleh kapanpun, ya, dimanapun boleh kita berzikir ataupun mengingat Allah. Tidak harus dalam keadaan
berwudu. Baiknya lagi dalam keadaan berwudu, berarti kita sedang suci. Dimana kalau kita sedang suci, insya Allah akan dijaga oleh malaikatnya Allah. Apalagi yang mau berdawam, dawam wudu, batal wudu, bagus ya, dipakai berzikir, daripada bengong, daripada melamun, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai berapa? Terus sampai nggak ada bilangan. Itu ya namanya lisanun zakirun, daripada kita kumpul ataupun daripada kita kumpul yang ujung-ujungnya gibah ataupun ngomongin orang. Nah ini main HP sebetulnya nggak ngomongin orang ya, nggak ngomong, tapi tulisannya ya gede banget gua itu. Iya ya, dibalas lagi. Nah itu sama aja sebetulnya ya, itu ya. Mudah-mudahan lisan kita selalu dipakai untuk berzikir itu. Kemudian wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur apapun yang kita alami, apapun yang kita alami nih selama hidup, hati selalu bersyukur ya, selalu bersyukur kepada Allah. Hati yang bersyukur ya, lisan yang mengucapkan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah berarti melunakkan hati. Badanun ala bala isabirun, sabar ketika badan kita terkena bala, terkena penyakit. Sabar kuncinya itu ya, sebab ketika kita diberikan penyakit sama Allah, berarti kita harus apa? Sedikit-sedikit dosa kita diambil itu. Nah kadang ada orang yang maaf, ada orang yang katanya mau meninggal itu susah banget ya. Udah dibawa ke sini, bawa ke situ. Padahal Allah inginkan hambanya itu pulang dalam keadaan bersih. Cuman kita melihatnya enggak tega. Awalnya kita bersih, Allah inginkan cabut, kembali lagi kita dalam keadaan bersih seperti itu. Kitanya enggak tega, yang hidupnya dibawa ke sini, wah sakit tambah parah, ke sini parah. Padahal Allah ingin dosanya bersih, kembali kepada Allah bersih seperti itu ya. Yang terakhir wa zaujatun la tabkihi khaufan bin nafsiha wala malihi. Yang terakhir yaitu kita dikasih karunia istri yang mampu menjaga dirinya serta menjaga harta suaminya. Itu insyaallah kalau istri-istri kita bisa ya menjaga dirinya sendiri dan harta-harta yang kita beri. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keempat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.